Halo teman-teman, jadi kita balik lagi ke video akuntansi korporasi bersama dengan saya Nini Putri Daningrum. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang retained earning dan statement presentation and analysis. Sebelumnya mari kita simak yuk video berikut. Sebelum bahas mengenai retained earning, kita membahas mengenai share split atau pemecahan saham, di mana pemecahan saham ini mengurangi nilai pasar saham karena dipecah, jadi saham di luaran sana itu pasti banyak dan hal itu akan mengurangi nilai pasar saham. Yang kedua, tidak ada jurnal yang dicatat untuk pemecahan saham. Jadi ketika kita memecahkan saham, ya sudah dipecahkan saja. Kita tidak ada mencatat jurnal untuk pemecahan saham. Terus kemudian yang ketiga, ini ada menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham. Menurunkan nilai nominal karena dia dipecah, jadi nilai nominalnya turun dan jumlah saham yang di luar sana akan bertambah. Terus yang kedua, kita akan melihat ilustrasi daripada pemecahan saham itu. Asumsikan dan Sui dia memecahkan saham 50.000 saham biasa untuk dipecah dua. Itu satu saham itu dipecah menjadi dua. Nah, di sini dia sebelum sahamnya dipecah itu share capital ordinary-nya itu 5 juta, share premium ordinary-nya 0, dan retained earning-nya 3 juta. Total equity-nya 8 juta dengan outstanding shares 50. Nah, yang akan kita pecah itu di bagian sini outstanding shares-nya. Jadi, sebelumnya kita punya 50.000 dan dipecah tiap satu lembar saham ini dipecah menjadi dua. Jadi change-nya atau berubahnya itu 50.000 dan after share split-nya di sini ada 100.000. Nah, karena sahamnya ini dia berubah atau bertambah, jadi per value per share-nya itu akan dibagi dua. Jadi 100, ini awalnya 100, dia jadi 50. Karena dia ini 2 untuk 1, ini awalnya 50, ini 100. Karena dia dibagi 2, jadi ini 100. Dan per value share-nya itu 50. Di sini berarti menghasilkan penurunan nilai nominal atau nilai tercatat per sahamnya. Lanjut, di sini ada contohnya yaitu the market price of Zinc Company. Dia mempunyai 500.000 saham dengan nilai nominalnya itu 2. Yang kita lihat di sini adalah saham, tiap satu saham itu dibagi menjadi 2. Share for one share split itu dibagi menjadi 2. Nah, gimana contohnya? Ini original balance-nya, dia share premiumnya 2 juta, terus retained earning-nya 10 juta, total equity-nya 12 juta. Share outstanding-nya 500 dengan par value-nya itu 2. Yang kita lihat di after split-nya, karena kita melihat split-nya kan di sini. Dia 2, ini tetap 2, 10 ini 10, ini 12 tetap 12. Nah, di bedanya itu di sini, teman-teman. Kita bisa melihat bedanya itu ada di sini. Nih, dia 500 dan di sini dia jadi 1 juta. 500.000 jadi 1 juta. Nah, ini nilai nominalnya dia di sini dia juga berubah. Di awalnya 2 itu jadi 1. Karena kan dipecah ya. Jadi dia menurunkan nilai nominal per sahamnya dan meningkatkan share outstanding-nya gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai retained earning. Dia merupakan laba bersih yang perusahaan tahan atau laba ditahan yang digunakan untuk dalam suatu bisnis.
Retained earning ini dia akan bertambah ketika perusahaan itu laba dan dia akan berkurang ketika perusahaan itu rugi. Nah, retained earning atau laba ditahan ini merupakan bagian dari klaim para pemegang saham atas aset total perusahaan. Dan itu kan bisa diambil dari retained earning. Nah, makanya dia di sini bagian dari shareholders claim. Terus di sini ada debit balance in retained earning. Ketika retained earning-nya itu di debit, dia dinamakan defisit. Atau ketika retained earning-nya itu rugi, berarti dia defisit. Nah, ini contoh ketika statement of financial position-nya dia defisit. Share capital ordinary-nya dia 800, dengan defisitnya 50, maka ini dikurangi, jadinya total equity-nya tinggal 750. Gitu. Nah, di sini ada retained earning restriction atau pembatasan laba ditahan. Nah, laba ditahan ini dibatasi disebabkan oleh yang pertama berdasarkan dari hukum atau batasan hukum. Yang kedua, batasan kontrak atau contractual restriction. Yang ketiga ada voluntary restriction atau pembatasan sukarela. Nah, biasanya sebuah perusahaan itu mengungkapkan batasan laba ditahan itu dalam catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Dan di sini ada prior period adjustment. Apa itu prior period adjustment? Di mana penyesuaian periode sebelumnya. Dia merupakan koreksi atas kesalahan laporan keuangan yang diterbitkan pada sebelumnya. Nah, hal ini itu merupakan hasil dari kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, ataupun kesalahan atas penyalahgunaan fakta. Penyesuaian ini dilakukan terhadap saldo awal laba ditahan. Mungkin saldo awal laba ditahannya bisa dilaporkan terlalu berlebihan ataupun terlalu kekurangan. Contohnya, Chen itu memiliki retained earning-nya 5130 pada Januari 1. Earned-nya pada tahun yang sedang berjalan itu 2 juta atas net income-nya. Mendeklarasikan cash dividend dan membayarnya itu 250.000. Chen merecord ada penyesuaian 180 yang dicatat understatement atau terlalu kurang. Itu dia didapatkan dari mathematical error pada 2016 depreciation expense. Prepare a correct. Yang pertama ini retained earning statement ketika dia tanggal 31 Desember 2017. Ketika awal sebelum ada penyesuaian. Balance-nya 5130 ketika retained earning awal. Terus net income pada tahun yang berjalan itu 2 juta. Dari sini 2 juta. Terus ada dividen. Itu dividen mengurangi retained earnings. 250 di sini. Total balance-nya pada tanggal 31 Desember 2017 ketika dia belum disesuaikan itu 6.880.000. Nah, gimana kalau kita penyesuaiannya? Pertama, balance-nya kan ada 5130. Terus, dia ada penyesuaian di sini karena yang disesuaikan itu adalah tahun 2016. Jadi dia disesuaikan dulu pada balance Januari 1-nya. Dan dia di sini tahun 2016 depreciation expense-nya dicatat terlalu rendah, maka dia harus dikurangin lagi. Jadi dikurangin 180. Nah, balance ketika dia sudah disesuaikan pada tanggal 1 Januari itu hasilnya 4950. Net income-nya tetap 2 juta dan dividennya tetap berkurang 250. Hasilnya 6.700.000. Nah, yang tadi kan hasilnya segini. Karena ketika kita sudah menyesuaikan hasilnya jadi 6.700.000. Itu. Lanjut kita akan bahas mengenai retained earning statement.
akun retained earning statement itu didebit ketika dia net loss atau rugi. Terus ketika dia ada penyesuaian periode sebelumnya, overstatement atau dicatat terlalu tinggi atau kelebihan penyajian, net income. Ketika ada cash dividend dan share dividend. Karena dividen bisa diambil dari retained earning, jadi dia mengurangi retained earning, jadi taruh di debit. Terus yang terakhir ada beberapa penghapusan saham treasury. Ketika di kredit itu retained earning-nya ketika ada laba bersih perusahaan, dan ketika penyesuaian pada periode sebelumnya itu understatement atau dicatat terlalu rendah pada net income-nya, penyajian laba bersihnya. Pertanyaannya, how about one of the following report in a retained earnings statement, the exception, kecuali. Semua yang dicatat di retained earning kecuali antara A, B, C, D ini adalah benar, sales revenue. Karena cash and share dividends tadi dicatat, di debit, net income dan net loss ini net income di kredit dan net loss di debit. Prior period adjustment itu juga ada di debit, ada juga di kredit. Tergantung apakah itu understatement ataukah overstatement. Kemudian di sini ada statement presentation and analysis. Ini presentasi ini adalah ada bentuk equity section atau statement of financial position parsial di bagian equity saja. Nah, dalam equity itu kan ada share capital sama retained earning. Nah, share capital ini ada kan share capital preference, ada share capital ordinary. Nah, di sini share capital preference-nya dia punya dividen yang dijanjikan 9% dan nilai nominalnya itu 100 euro. Nah, callable at 120 atau ketika suatu perusahaan itu akan sewaktu-waktu mau membeli saham preferensinya tersebut dari para pemegang saham, jadi harganya itu sudah ditetapkan dari awal yaitu 120 euro. Dan shares authorized atau maksimal saham preferensi yang dikeluarkan perusahaan Grabber ini adalah 10.000. Dan saham yang sedang beredar atau yang sudah dikeluarkan perusahaan tersebut itu sebesar 6.000 saham. Nah, di sini dia dapat 600.000 dari 6.000 dikalikan sama nilai nominalnya itu 100. Terus kemudian share capital ordinary. Itu dia tidak mempunyai nilai nominal tapi mempunyai nilai yang ditetapkan yaitu 5 euro. Dan shares authorized-nya itu 500.000. Dengan 400.000 itu sudah dikeluarkan dan beredar hanya 390.000. Nah, di sini ada selisih kan, berarti 400.000 dengan 390.000 yaitu 10.000. Nah, di sini pasti sudah ada treasury shares. Karena treasury shares itu biasanya untuk saham biasa atau saham ordinary, bukan untuk saham preference. Dia dapat 2 juta dari mana? Itu dia dapat dari 400.000 dikalikan sama state value-nya itu 5 euro. Kenapa dia dikalikannya dengan 400.000, enggak dengan 390.000 yang outstanding-nya, yang beredarnya? Karena kan kalau saham treasury itu kan sahamnya tetap berjalan atau tetap ada, tapi hanya dipegang oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi sahamnya itu masih ada, masih dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, tapi tidak beredar di luaran sana. Jadi yang pegang 10.000 itu perusahaannya. Jadi tetap dikalikannya dengan 400.000. Terus ada ordinary shares dividend distributable atau ini merupakan perjanjian perusahaan tersebut kepada para pemegang saham ordinary untuk perusahaan tersebut itu ternyata mau menerbitkannya dividennya dalam bentuk saham sebesar 50.000. Jadi tinggal ditambahkan saja pada share capital ordinary-nya itu 2 juta tambah 50.000 jadi 2 juta 50. Terus ini ada contoh share premium preference sama share premium ordinary-nya 30.000 sama 1.050.000. Terus ada retained earning-nya itu 1.160 dan treasury shares-nya tadi 10.000 ini dapat dari 400.000 dikurangi 390.000 jadi 10.000 shares
dengan nominalnya itu 80.000. Dia dicatat 80.000 itu kan berarti dari para pemegang saham ordinary itu menjual ke perusahaan Grabber. Jadi 10.000 saham ini nilainya 80.000 dan total equity-nya itu 4.810.000. Ini berkurang ya treasury shares karena treasury shares itu tetap di equity tapi dia mengurangi equity. Nah, di sini ada note R, retained earning is registered for the cost treasury shares 80.000. Jadi tadi seperti yang kita bilang, laba ditahan itu bisa dibatasi. Nah, di sini di perusahaan Grabber dia membatasi laba ditahannya itu 80.000. Jadi laba ditahan yang tidak boleh diotak-atik oleh perusahaan Grabber, return earning yang harus tetap ada itu 80.000. Dia kalau misal masuk ke pembatasan laba ditahan itu masuk ke bagian batasan hukum, batasan kontraktual atau batasan voluntary atau sukarela. Dia masuk ke dalam bagian voluntary atau sukarela karena kan dia kemungkinan Grabber ini dia tidak mempunyai batasan kontraktual atau yang terkait dengan pihak lain. Jadi dia membatasi sendiri sebesar treasury shares itu 80.000 gitu. Di sini ada statement presentation and analysis. Mengenai analisisnya yaitu return on ordinary shareholders equity atau pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau saham ordinary. Nah, perhitungannya itu adalah net income dikurangi dengan dividen preference dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham. Jadi kita menghitung pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa ini menunjukkan rasio seberapa sih dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh para pemegang saham untuk setiap dolar yang mereka investasikan gitu. Di sini ada contohnya yaitu Carrefour ketika dia awal beginning of the year-nya dia mempunyai share capital ordinary sebesar 8.047 million euro dan ketika end of the year-nya itu mempunyai 8.597 million euro. Dan mereka mempunyai net income-nya 1.263 million euro dan tidak punya preference shares atau saham preference-nya. Nah, gimana sih cara perhitungannya ketika kita analisis pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa? Di sini ada 1.263 million euro dikurangi sama 0 karena nggak punya preference shares. Jadi tidak mungkin mempunyai dividen preference. Terus kemudian average ordinary shares equity berarti dia ketika beginning ditambah ketika end dibagi dengan 2. Hasil dari 1.263 dikurangi 0 dibagi dengan 8.047 ditambah 8.597 dibagi 2 itu ada 15,2%. Kemudian di sini ada contoh 2016 sama 2017 perusahaan LTD. Itu dia mempunyai tahun 2016 dia mempunyai net income-nya 1.100 dan dividen on preference shares-nya 10.000. Dividen ordinary shares-nya itu 2.000, ordinary shareholders equity-nya ketika awal itu 500.000 dan ketika akhir itu tetap 500.000. Jadi dia tidak berubah. Jadi berapa sih return on ordinary shares holders equity-nya? Tahun 2016 dia sebesar net income dikurangi dengan dividend of preference shares. Jadi 110.000 dikurangi dengan 10.000. Terus dibagi dengan average atau rata-rata dari beginning dan end of the year-nya ordinary shares equity-nya. Yaitu berarti 500.000 ditambah 500.000 dibagi 2. Hasilnya 20%. Pada tahun 2017 ada treasury shares yang dibeli oleh perusahaan LTD itu sebesar 2.000 treasury shares. Dan ini mengubah ordinary shareholders equity ketika beginning dan ketika end. Itu menjadi 400.000, sama-sama 400.000. Nah, gimana perhitungan
return on ordinary shareholders equity-nya, yaitu berarti dia 110.000 dikurangi 10.000. Dibagi dengan 400.000 ditambah 400.000 dibagi dengan 2. Hasilnya di sini ada 25%. Paham ya teman-teman? Jadi dia di atas, yang di atas ini 100.000 dikurangi 10.000, dia dapat dari net income dikurangi dividend on preference shares, terus dibagi dengan average atau rata-rata ordinary shareholders equity-nya ketika awal dan ketika akhir tahun. Nah, kemudian di sini ada statement of change in equity. Berarti dia perubahan di equity-nya. Pertama ada balance pada tanggal 1 Januari, yaitu ada share capital-nya itu 300.000. Terus share premiumnya ada 200.000, retained earning-nya ada 650.000, treasury shares-nya ada 34.000, dia di minus karena kan treasury shares tetap ada di equity, tetapi dia mengurangi equity tersebut. Jadi totalnya ada 1.116.000 euro. Kemudian perusahaan Hampton dia menerbitkan 5.000 ordinary shares dengan nilai marketnya dia 15 euro. Di sini share capitalnya itu berarti dia menuliskan nilai nominalnya dikalikan dengan ordinary yang dikeluarkan, berarti 5.000 dikali 5, jadi 25.000. Share premiumnya dia dapat 50.000 dari dia di sini 5.000 dikalikan sama 15, hasilnya 75.000 dikurangi dengan 25.000. Dia ditemulah hasil 50.000. Di sini totalnya 75. Terus dia mendeklarasikan sebuah cash dividend itu 40.000 euro. Dia mengurangi return earning karena dividen itu mengurangi return earning 40.000. Terus dia membeli 2.000 shares atau saham treasury dengan nilai yang dia beli per sahamnya itu 16. Jadi 2.000 dikali 16 itu 32.000. Dia saham treasury kan berkurang. Net income pada tahun tersebut itu 240.000. Jadi dia bertambah di return earning 240.000. Jadi total balance pada 31 Desember dan dapat dari balance awal, beginning balance-nya itu 1.116.000 ditambah 75.000 dikurangi 40.000 dikurangi 32.000 ditambah dengan 240.000, hasilnya 1.359.000. Oke, lanjut. Di sini ada book value another per share amount. Book value per share. Ini cara menghitungnya yaitu total ordinary shareholders equity atau total ekuitas saham biasa dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jadi di sini ada langkah-langkah menghitung book value per sahamnya. Yang pertama, kita menghitung ekuitas saham preference-nya dulu. Jadi, ekuitas ini sama dengan jumlah harga pembelian saham preference ditambah dividen yang tertunggak. Jika saham preference itu tidak memiliki callable price, maka harga yang digunakan adalah nilai nominal saham. Jadi kalau saham preference-nya punya callable price, menggunakan callable price, tapi kalau saham preference-nya tidak mempunyai callable price, dia menggunakannya harga nominal saham. Terus yang kedua, menentukan ekuitas pemegang saham biasa. Nah, ini dikurangi dari ekuitas saham preference dari total ekuitasnya. Jadi di sini kita kan membagikan ekuitas saham preference dulu, baru membagikan ordinary shareholders equity-nya. Terus yang ketiga, menentukan nilai buku per sahamnya. Ini kita dengan cara membagi ekuitas pemegang saham biasa dengan saham biasa yang beredar. Jadi perhitungan book value per share tadi itu kita menghitung book value per share saham ordinary atau saham biasa. Di sini ada contoh book value per share. Di sini menggunakan equity section Grabber SA yang diilustrasikan pada gambar 1125.
Diasumsikan dividen preference shares atau dividen saham preference-nya yang tertunggak itu setahun dengan nilainya itu 54.000 dividen sahamnya. Kita yang pertama melakukan tahap pertama yaitu menghitung ekuitas saham preference. Berapa sih ekuitas saham preference-nya? Yaitu dia didapat dari 6.000 dikalikan 120 atau callable price-nya. Jadi 720.000, dividen in arrears-nya itu 6.000 dikali 9. Dia dapat 9 itu dari 9% dikalikan 100 atau nilai nominalnya. Hasilnya 54.000. Nah, preference shares equity-nya ketemu dari 774.000. Kemudian, computation of book value-nya. Total equity-nya itu kan di atas tertera 4.810.000. Nah, preference shares equity-nya itu 774.000. Ini kan. Ini dikurangi. Jadi 4.036.000. Kemudian ada ordinary shares outstanding-nya itu kan hanya 390.000 doang. Yang dimana dia 400.000 itu dia dikeluarkan, tetapi yang 10.000 itu treasury shares, maka yang outstanding atau yang beredar itu hanya 390.000 doang. Terus book value per shares-nya itu berarti 4.036.000 dibagi dengan outstanding shares-nya ordinary itu 390.000. Hasilnya book value per shares-nya itu 10,35 euro. Pada pertemuan video kali ini pembahasan kita sudah selesai hingga book value per share. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan terima kasih. Saya akhiri. Semoga teman-teman paham. Bye-bye.